Perkenalkan, kami dari siklus fosfat atau fosfor. Saya Hilda Putri Gaisani dengan NIM D10512111022. Di video ini kita akan mempelajari mengenai siklus daur fosfor di dalam badan air. Pertama-tama kita perlu untuk mengetahui apa itu fosfor. Fosfor adalah mineral penting yang dapat kita temukan di seluruh hewan dan tanaman. Selain itu, fosfor juga dapat ditemukan di dalam air, tanah, dan juga sedimen. Namun tidak dapat ditemukan dalam kandungan udara. Dalam unsur kimia, fosfor memiliki kode P dan memiliki nomor atom 15. Fosfor merupakan senyawa non-logam yang memiliki nilai valensi banyak dan masuk ke dalam golongan nitrogen. Fosfat dan fosfat hidrogen merupakan ion yang dibentuk dari fosfor. Fosfor juga bagian penting dari molekul penyusun DNA dan sebagai molekul yang menyimpan energi seperti ATP, ADP, serta lemak pada membran sel. Fosfor juga merupakan bahan penyusun tulang dan gigi pada manusia dan hewan. Siklus fosfor adalah siklus yang paling lambat jika dibandingkan dengan siklus biogeokimia lainnya. Fosfor masuk dalam lingkungan dari batuan serta deposit. Batuan fosfat dikenal dengan nama apatit, dan sumber fosfat dari deposit diperoleh dari fosil tulang dan juga kotoran burung. Batuan yang mengalami pelapukan akan melepaskan ion yang akhirnya larut ke dalam air dan tanah, kemudian diserap oleh berbagai tanaman terestrial sebagai nutrisi. Saya Darian dengan NIM D10512111032. Selanjutnya ada keberadaan unsur fosfor. Unsur fosfor sulit ditemukan bebas, biasanya ditemukan sebagai senyawa organik terlarut dalam bentuk polifosfat dan ortofosfat. Dalam senyawa organik ditemukan dalam bentuk partikulat. Karena fosfor memiliki sifat yang mudah mencair, maka tidak dapat ditemukan di udara bertekanan tinggi. Oleh karena itu, fosfor dapat ditemukan di air, tanah, dan sedimen. Bentuk fosfor paling sederhana di perairan dapat ditemukan dalam bentuk ortofosfat. Ortofosfat adalah hasil dari ionisasi asam ortofosfat. Ortofosfat merupakan bentuk lain dari fosfor dan biasa digunakan langsung oleh tumbuhan. Kadar fosfat cenderung konstan pada perairan laut dalam dan meningkat pada perairan laut dangkal. Berdasarkan kadar fosfat total, keberadaan fosfat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perairan dengan tingkat kesuburan rendah memiliki kadar fosfat sekitar 0 sampai 0,02 mg per liter. Yang kedua, perairan dengan tingkat kesuburan sedang memiliki kadar fosfat sekitar 0,021 sampai 0,05 mg per liter. Dan yang ketiga, perairan dengan tingkat kesuburan tinggi memiliki kadar fosfat sekitar 0,05 sampai dengan 0,1 mg per liter. Selanjutnya, sifat yang dimiliki oleh fosfor. Sifat fisik pada fosfor ini yaitu tidak berwarna, namun masih ditemukan adanya fosfor yang berwarna merah ataupun warna putih. Dan fosfor ini memiliki titik didih pada 277 derajat Celcius atau 550 derajat Kelvin dan memiliki titik leleh sebesar 44,2 derajat Celcius. Selain itu juga, massa jenis yang dimiliki pada fosfor merah yaitu sebesar 2,34 gram per cm kubik, dan pada fosfor putih yaitu memiliki massa jenis sebesar 1,823 gram per cm kubik. Pada fosfor murni itu tidak memiliki warna dan transparan. Fosfor ini juga berbentuk seperti padatan putih yang lengket dan memiliki bau yang tidak sedap. Fosfor putih itu mudah larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar benzena, sedangkan pada fosfor merah itu sukar untuk larut dalam pelarut apapun. Selain itu, fosfor juga tidak hanya memiliki sifat fisika, namun juga memiliki sifat kimia. Sifat kimia yang dimiliki oleh fosfor ini yaitu fosfor putih bersifat sangat reaktif, beracun, mudah terbakar pada udara, dan memancarkan cahaya. Sedangkan pada fosfor merah itu bersifat tidak reaktif dan tidak terlalu beracun. Biasanya fosfor putih ini digunakan sebagai bahan baku pada asam fosfat, dan pada fosfor merah ini biasanya digunakan sebagai campuran bahan pada korek api yang digesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira dari Situs Cidawan dengan NIM D10512111037 akan
menjelaskan pengertian siklus fosfor. Pada daun fosfor, udara tidak memiliki peran penting pada prosesnya karena proses umumnya berwujud padat pada rentang suhu tertentu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, siklus fosfor adalah proses bergeraknya fosfor dalam ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Siklus fosfor juga melibatkan komponen biotik atau makhluk hidup dan bersumber dari komponen abiotik atau benda mati. Selain itu juga melibatkan unsur organis dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Fosfor ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Henrik Brand pada tahun 1669 ketika melakukan percobaan untuk menggali bebatuan di Hamburg, Jerman. Fosfor ditemukan dengan cara menyuling air urin dengan metode penguapan. Percobaan tersebut berhasil setelah melewati 50 kali percobaan, di mana senyawa yang ditemukan awalnya dinamakan fosforos atau dalam bahasa Latinnya. Fosforos memiliki arti pembawa terang atau yang memiliki cahaya. Sesuai dengan ciri fisik, fosfor yang bercahaya ketika gelap atau glow in the dark. Selain itu, fosforos juga disebut untuk planet Venus. 1023 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus daur fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor melalui 5 tahapan dan berjalan lambat di alam. Berikut adalah proses siklus fosfor yang terjadi. Yang pertama, pelapukan batuan. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Yang kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga, dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati. Sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Yang keempat, proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Yang terakhir, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen atau menuju ke lautan. Saya akan menjelaskan tentang peranan siklus fosfor dalam kehidupan serta dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Handayani, NIM D10511811074. Siklus fosfor ini memiliki peranan penting dalam kehidupan. Yang pertama, secara biologis, siklus fosfor merupakan bagian dari nukleotida dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Yang kedua, merupakan bagian dari molekul penyimpanan energi seperti ATP, ADP, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, siklus fosfor ini mengikat heliks ganda, di mana bentuk heliks ganda DNA hanya dimungkinkan karena molekul fosfat menjembatani ester fosfat yang mengikat heliks ganda. Kemudian selain memiliki manfaat, fosfor ini juga bisa berdampak buruk dan membahayakan bagi kehidupan. Yang pertama, fosfor dapat dijadikan bahan peledak yang dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua, kandungan fosfor berlebih di dalam air dapat menyebabkan polusi air atau pencemaran air. Yang ketiga, fosfor dapat menyebabkan eutrofifikasi perairan laut dan pantai. Kemudian gas fosfor ini memiliki kemampuan menempel di usus, paru-paru, dan kulit selama bertahun-tahun. Sekian, terima kasih.